Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Oke, jadi video kali ini aku mau nge-review kembali tanaman anggur aku yang udah 2 bulan setelah tanam. Bagaimana perkembangannya? Nah, di sini aku mau ngasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Jadi, pertama-tama kita lihat dulu kondisi tanaman anggurnya dari segi tunas primer dan sekunder ataupun tersier ya. Nah, dan juga tunas-tunas airnya. Di sini tanaman pertama aku kasih tunjuk. Nah, ini tunas air dan juga tersier. Ini kita bilang tersier ya. Nah, ini untuk sekunder dan ini primer. Kalau yang udah aku alami itu tunasnya di 2 bulan ini sangat bagus ya, karena akarnya udah siap menjalar ke tanah. Menurut aku di dalam ini udah mantep. Nah, ini selalu aku potes atau aku gunting dan selalu mengeluarkan tunas air yang baru. Ini tandanya di dalam akar sana, di dalam tanah maksud saya, itu akarnya sudah kembali membaik. Nah, ini tanaman kedua yang pertumbuhannya bagus juga. Nah, ini juga udah aku gunting tapi selalu tumbuh tunas air. Nah, ini ada juga tunas air yang panjang. Ini teman-teman bakalan aku buahkan ya hari ini, rencananya aku mau buahkan. Ini baru aku pupuk 1 kali untuk proses pemupukan pembuahan. Jadi bagaimana nanti selanjutnya untuk proses buahnya keluar atau tidak, nanti aku kasih video berikutnya setelah nanti dia berbuah. Nah, kalau dari tunas airnya ini teman-teman bisa melihat, jadi kalau dari pemindahan teman-teman jangan khawatir, bisa ikuti langkahku yang sekarang atau di video sebelumnya. Ini dari planter bag ke tanah, awalnya dari tanah ke planter bag, lalu aku pindahkan lagi ke tanah seperti ini. Jadi modelnya ini pertama, kalau teman-teman mengikuti channel aku, ini pertama itu model para-para, dan sekarang aku ganti tralisie. Nah, untuk minim budgetnya udah ada di video sebelumnya, tetapi di sini aku mau menjelaskan selanjutnya, yaitu kelebihan dari sistem tralisie. Nah, yang pertama itu kelebihannya, kita sangat gampang untuk merawat dari tunas-tunas air ini. Dalam arti kita memotong tunasnya, memotong tersiernya sebanyak atau sepanjang apa, dan juga merawat dari ini ya teman-teman, ada sulur atau dibilang kumis-kumis ini. Nah, ini sangat mudah untuk di potong gitu ya. Jadi untuk jangkauan kita sangat gampang sekali. Kalau dibandingkan dengan para-para itu leher kita sakit, tingginya mencapai 2 meter kurang lebih begitu ya teman-teman. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya, kita tidak bisa merawat atau memiliki tersier yang banyak. Jadi sini terbatas karena aku panjangnya ini 1,50 meter. Jadi tersiernya aku hitung ada 8 ya, sisi kanan 8, sisi kiri 8. Jadi totalnya 16. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini kalau anggur ya, saya yakin tanpa dipupuk pun mudah-mudahan bagus. Kayak gini kalau ditanam di tanah. Nah, kebetulan di sini teman-teman bisa aku tampilkan lagi berbuah. Ini jenis ninel. Awalnya aku potong dan dia membawa brokoli, bunga ya, berbentuk brokoli. Dan ternyata berhasil. Aku biarkan aja tanpa pemupukan, dan sekarang mudah-mudahan proses pemasakan ya. Dan di sini teman-teman ada buah yang jauh lebih besar daripada buah yang sebelumnya yang aku tanam di planter bag maksud saya, begitu ya teman-teman. Nah, ini jenis ninel. Ini tunas air yang selalu muncul, tapi tidak apa-apa, ini tandanya subur. Saya patut berbahagia. Nah, bisa kita lihat tersiernya ya
ada yang satu pohon serempak semuanya tumbuh, ada juga yang tidak serempak gitu ya teman-teman. Ini contoh tanaman ini juga tidak serempak. Nah ini jenis sugar crispy. Ada jenis-jenis yang dominan itu susah untuk proses pemulihan akar gitu ya teman-teman. Ada yang cepat kayak Ninel, ini Ninel Trans, ini cepat ya proses pemulihannya. Di awal teman-teman itu tanamannya kondisinya kayak gini, itu pendek ya, awalnya gini nggak ada tunasnya, lalu dia muncul tunas baru, lalu jadilah seperti kayak gini ya. Nah tumbuh tersier untuk pembuahan. Ini teman-teman jarang sekali aku pupuk, cuman rahasianya aku taburin kotoran kambing yang bulat. Nah aku campuri gitu ya, ini kotoran kambing yang udah matang aku taburi. Kalau untuk NPK 1616 atau sejenisnya jarang sekali aku gunakan. Nah ini sampai kayak gini teman-teman, nah sampai ke bawah. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa semangat melihat pohon anggur aku, bisa memulai menanam pohon anggur walaupun sulit, tetapi hasilnya nanti bakalan manis ya. Saya yakin kalau niatnya serius pasti berjalan dengan lancar. Kalau untuk pemindahan anggur seperti ini jangan khawatir, ikuti aja teknik yang saya buat, itu enggak macam-macam. Teman-teman bisa tonton, bisa bantu tonton, dan bisa bantu subscribe biar channel ini bisa ngasih informasi yang bagus lagi ya. Untuk pembuatan teralis kayak gini gampang ya teman-teman, udah aku kasih tahu budget-budgetnya, ukurannya, segala macam itu udah free, tinggal teman-teman bisa download ataupun bisa tonton ya. Ini proses pembuahan selanjutnya ke depannya. Mudah-mudahan ini berbuah lebat, teman-teman bisa lebih yakin lagi bahwasanya channel ini bisa mengedukasi, memberikan informasi yang bagus untuk teman-teman dalam menanam anggur. Saya juga masih pemula, channel saya baru 2 tahun, dan ini suatu proses yang menurut saya lumayan berhasil. Proses tralisia ini tersiernya serempak. Biasanya saya sebelumnya pengalaman yang parah-parah itu sangat susah, apalagi di planter bag ya. Mudah-mudahan kalau di tanah gini semakin lama umurnya semakin bagus pohonnya ya. Nah ini batangnya seperti ini teman-teman, ini primernya ya. Mudah-mudahan ini semakin lama umurnya akarnya semakin jadi besar-besar dan nanti hasilnya semakin baik lagi. Oke, jadi teman-teman segitu aja informasi yang aku bisa kasih. Nanti kalau udah berbuah aku kasih video pembuahannya. Oke teman-teman, kalau gitu saya undur pamit dulu. Salam sepengangguran, menanam anggur, mencintai anggur, sampai berbuah.